aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @IamAvailable. Selamat datang di Podcast BTS Bugis Talk Show. Tapi ya kembali lagi kayak yang tadi kita bilang, kita tuh masing-masing punya preferensi. Jadi ketika aku misalkan, aku ini suka misteri thriller, aku suka fantasi, ketika ada orang yang mengajak kerjasama untuk baca romance, itu kan berarti dia membeli waktuku untuk membaca genre yang mungkin bukan ku prioritaskan. Benar sih. Dan itulah kenapa kita jadi mikir, ya nggak apa dibayar, karena memang untuk membaca romance ini misalkan itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang aku suka banget, dan aku meluangkan waktuku untuk membaca ini dan meluangkan waktu itu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya membaca dan memahami isi bukunya dan kemudian mereview buku tersebut. Itu kan bukan sesuatu yang gampang juga ya. Benar sih. Membaca tuh nggak segampang membalikkan tangan. Maksudnya, oke, kita suka membaca, we are readers, tapi kayak nggak semudah itu loh. Itu kita harus pahami dulu, bukan cuman kayak sekedar baca aja apa yang mau nanti kita review. Kita pasti belum lagi kita juga punya TBR yang menggunung ya kan. Kalau kita terima kerja sama, otomatis TBR kita harus dikesampingkan lagi gitu kan. Jadi kayak ya buatku juga memang kerjasama profesional profesionalitas di dunia Bookstagram itu wajar-wajar aja, selama kita mereview tidak kehilangan jati diri, di mana kita kayak tujuan utama kita membangun akun tersebut gitu. Jangan karena misalkan kita udah teriming-iming sama yang penting dapat ini, yang penting banyak kerjasama, akhirnya kita terlalu mengagung-agungkan buku ini sehingga kita orang-orang hilang kepercayaan akhirnya sampai aku nggak mau. Iya benar, takutnya kayak gitu kan. Kayak aku beli buku ini gara-gara di influence Bookstagraman ini, tapi ternyata nggak sesuai dengan aku karena reviewnya juga meyakinkan. Waduh, itu udah beban banget sih. Kita kan relate banget ya sama racun-racun yang kata ya ampun buku ini bagus banget ya, namanya kita punya kita sesama pembaca, kita satu frekuensi di dunia Bookstagram gitu. Apalagi kalau mungkin dilihat orangnya menyenangkan, aduh aku jadi pengen baca bukunya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia cuma melebih-lebihkan demi mendapatkan ya mungkin kerjasama yang banyak atau yang penting dia dia nggak mengecewakan orang yang diajak kerjasama, menurutku juga nggak boleh kayak gitu. Makanya Bookstagram itu beban sih menurutku, karena kita aja nih berdua kan, oke kita pembaca, tapi kita tuh beda preferensi bacaan kan ya. Meskipun kita suka romance, thriller, fantasi, tapi aku kurang suka dengan buku Keigo, sedangkan Ai tuh suka banget sama Keigo. Alasan kenapa aku tidak suka, bukan tidak suka sih sebenarnya, kurang cocok. It's not my type of mystery. It's not my type gitulah. It's not spark of joy in my reading gitu kan. Karena slow pace banget, kayak aduh aku mana nih yang bikin nendangnya mana, penyelidikan mulu, dialog mulu, terus bla 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 bla. Jadi kayak aku tuh kurang enjoy gitu jujur, kurang greget. Aku tuh sukanya yang kayak bikin begini, konfliknya turun lagi, naik lagi, plot twist gitu. Kalau plot twistnya berlapis-lapis makin aku suka. Tapi kalau Ai tuh lebih suka yang tipe kalian kayak Keigo ya. Iya, aku suka Keigo karena menurutku Keigo ini memang orang yang suka banget sama misteri thriller dan nggak terlalu suka drama pasti nggak akan suka bukunya Keigo, karena bukunya Keigo itu pasti selalu ada dramanya dan memang dia tuh cenderung slow pace banget. Tapi justru aku melihatnya bahwa ya penyelidikan itu memang nggak melulu bisa satset. Bener, nggak boleh terburu-buru kan. Penyelidikan itu pasti ada aja dramanya, nggak semudah itu untuk memecahkan kasus ini. Realistis aku orangnya gitu kan. Makanya ketika aku baca Akio Shirikako yang memang beda tipe juga kan. Kalau Keigo kan ini kan rata-rata tokohnya tuh detektif, dan walaupun bukan detektif tapi pemecahan kasusnya tuh secara runut dan sistematis. Aku lebih suka yang rapi gitu. Dia kayak satu-satu. Kalau Akio Shirikako itu terlalu, ya kadang-kadang aku ngerasa kayak kita tuh terlalu dipaksain supaya ada plot twistnya dan supaya orang-orang nggak bisa nembak gitu. Aku nggak suka, karena itu menurutku dari awal emang udah misleading. Jadi there's no way people can bisa menebak apa yang terjadi, karena memang dari awal dia tuh menyesatkan pembaca dan aku nggak suka. Aku ngerasa kayak oh my god, I don't think I like this type of book gitu. Kayak
aduh mendingan aku yang pelan-pelan, nggak apa, aku bukan karena aku harus menebak dengan benar ya, kayak kadang aku udah ada di satu titik yang kalau udah baca buku Keigo tuh aku udah nggak peduli ya, terserah lah ini siapa yang menjadi pelaku. Pelakunya. Tapi aku tuh memang orangnya suka proses gitu, jadi nggak mesti harus ada plot twist, nggak mesti harus yang mencengangkan banget di Beda ending, tapi kayak asal masuk akal dan realistis dan menurutku ada pesan hidupnya. Dan itu selalu aku dapet di buku Keigo tuh, kayak banyak banget moral value-nya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari drama-drama yang diselipin ini gitu. Tapi kalau di Akio Shiraka, tapi aku mungkin juga terlalu judgmental ya, karena aku baru baca Holy Mother aja yang Akio Shiraka. Oke. Tapi aku suka banget tuh. Kalau kan kita berbeda kan ya. Aku tuh yang Akio Shirakaku Pride banget lah aku ya. Kalau kamu Keigo banget gitu kan. Aku Keigo banget. Dan tapi kamu sudah baca yang Holy Mother. Gimana? Itu justru karena aku baca Holy Mother dan ya mungkin karena ekspektasiku juga tinggi ya. Jadi aku sempat cerita juga di episode sebelumnya kalau aku tuh lebih awalnya di BookTweet ya. Iya. Jadi BookTweet tuh banyak banget orang-orang ngeracun buku di Litbest. Literary Best, follow kan? Iya. Ya, pertama tuh buku-buku Keigo, Namiya, buku apa tuh aku bacanya dari itu loh, dari racun-racun orang. Dan aku justru nggak expect kalau ternyata aku cocoknya buku Keigo gitu, kayak aduh sebagus apa sih? Karena kan kayak aku udah ada di titik yang kayak aku baca rekomendasi orang dan ternyata nggak cocok untuk aku gitu. Apa yang orang bilang bagus banget ternyata di aku biasa aja. Dan yang kadang ternyata di orang tuh nggak terlalu dielu-elukan, ternyata menurut bagus gitu. Benar. Akhirnya kayak pas aku baca Holy Mother tuh kan kayaknya buku Akiyoshi yang paling banyak direkomendasiin sama orang karena menurut orang itu paling bagus dan paling plot twist, ya kan? Iya. Makanya mungkin pas aku baca, aduh sebagus apa sih ini gitu kan? Aku kan Udah berekspektasi tinggi. iya, aku udah agak-agak berekspektasi tinggi dan udah kayak bagus nggak ya gitu, aku cocok nggak ya? Tapi ya udahlah baca dulu. Aku kan juga, aku bukan tipe orang yang juga yang mau menilai suatu buku kalau aku belum selesaiin bukunya gitu. Kan ada orang yang mungkin kayak dia cuma baca setengah buku itu, akhirnya dia DNF dan bilang aku nggak suka bukunya. Tapi aku tuh harus tahu, siapa tahu mungkin di bagian benar, ada yang bagus, yang menurut orang tuh gongnya di sini. Iya, benar. Tapi setelah aku baca Holy Mother tuh kayak oh my god, ya iya, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa menebak siapa sih ini gitu, karena memang dari awal tuh dibikin misleading gitu para pembacanya dan aku nggak suka. Aku merasa ditipu. Aku nggak suka banget ditipu gitu. Kalau kamu mau baca Akio Shirakaku, mungkin aku sarankan Giselle. Giselle tuh sebenarnya nggak potis banget sih, tapi itu kayaknya cocok dengan kamu. Dia tuh slow pace juga, tapi runut masalahnya bagus. Jadi kalau Giselle itu singkat cerita ya, ceritanya tuh balerina yang sudah meninggal. Habis itu 15 tahun kemudian perayaan balerina ini yang udah diperankan balerina yang sebelum itu diperankan kembali setelah 15 tahun. Jadi kan ceritanya di sanggar balerina ini tuh tidak menampilkan Giselle. Namanya tuh Giselle. Giselle ini nama tokohnya atau nama pegelaran lah. Nama pegelaran. Kayak judul. Jadi kan balerina itu kan kayak ada judul pergelaran ya, pertunjukan. Nah, ini Giselle namanya kayak gitu. Habis itu terus di Giselle juga tuh ada kayak nama toko juga sebenarnya, tapi di flashback. Gitu. Nanti kalau dan menurutku emang kayak cocok, dia slow pace tapi runut masalahnya. Bagus sih, menurut aku bagus. Ada beberapa judul yang orang-orang selalu rekomendasiin dan sempat aku mau baca. Cuman aku agak turn off setelah Holy Mother. Jadi kayak aku belum ada niat untuk melanjutkan. Tapi yang sempat aku mau baca tuh dan banyak yang rekomendasiin tuh Absolute Justice. Iya itu juga bagus. Apa ya satu lagi ya, Absolute Justice. Silence. Bukan. Death Return. Bukan kayaknya itu deh. Girls in the Dark. Suicide Day apa sih? Suicide Day. Itu juga bagus. Ya, pokoknya tapi Absolute Justice katanya bagus tuh kayak ini kan. Tapi kamu nggak baca Keigo yang TPK sih. Jadi katanya tuh mirip TPK apa? Keigo yang baru aku baca itu Black Shadow Man ya kan?
Bukan, Black Showman. Black Showman. Oh, maaf. Black Showman itu pertama kali aku baca. Terus buku yang keduanya itu Aksa dan Kelelawar. Nah, kenapa aku Menurutku memang itu salah pilihan banget. Iya kan? Nah, pas setelah aku baca Angsa dan Kelelawar, aku udah underestimate, aku nggak mau lagi baca Keigo. Karena kayak, aduh, it's not my type. Bukan pilihan yang tepat. Iya sih, karena waktu itu lagi hype, Bun. Lagi hype banget kan? Mungkin karena baru terbit. Iya, baru terbit. Jadi kayak, aku tuh pengen banget hype apa sih? Karena kan di pertama itu yang, Black, apa sih? Black Showman. Black Showman, itu kan masih bagus lah ya, di Black Showman itu. Masih bagus, aku suka. Lebih suka Uncle loh. Masa sih? Iya. Oh, kurang suka. Antara semua buku Keigo yang misteri thriller, aku paling suka Angsa dan Kelelawar. Tapi aku juga ngerti kenapa banyak yang nggak suka buku itu. Karena emang dia slow pace banget. Iya, slow pace banget. Makanya tuh kayak udah deh aku give up ke Keigo. Udah baca udah it's enough 2 buku ini. Tapi nanti someday kalau misalkan ada Namiya deh coba. Namiya ya. Ini udah baca belum? Kayaknya sudah deh, tapi kayaknya Yang mana coba? Namiya, aduh aku lupa. Maksudnya aku nggak terlalu ingat gitu loh. Ceritanya kayak gimana. Nanti ini lagi salah inget buku lagi. Ya kan? Nantilah aku cek. Ya. Namiya tuh bukan misteri thriller. Namiya itu slice of life. Oh, kirain Keigo semua itu thriller. Kan apa? Misteri thriller. Tapi memang ini kan yang udah terbit buku Keigo tuh kayaknya ada 10 ya. Sejauh ini yang diterjemahin sama GPU. Nah, di antara semua itu cuman satu yang slice of life itu Namiya. Sisanya tuh misteri thriller. Tapi sebenarnya Keigo ini bukan tipe yang misteri thriller banget. Memang dia tuh selalu ada unsur drama dan slice of life-nya gitu. Meskipun dia nggak yang benar-benar sepenuh bukunya itu slice of life, tapi selalu ada. Nanti deh aku bakal baca kembali. Aku gini, aku tuh jujur baca Holy Mother sama Namiya sama Mr. X itu kayak di tahun yang sama dan kalau nggak salah ingat itu di waktu yang berdekatan. Karena pada saat itu aku jujur di 2022 tuh baru mulai baca Mr. Thriller, guys. Ya, jadi di 2022 pada saat aku mulai kembali aktif membaca dan beli buku, aku kayak mau keluar dari zona nyamanku. Karena sebenarnya zona nyamanku tuh romance banget dulu. Mungkin makanya sekarang tuh jadi kayak muak melihat percintaan karena udah kenyang gitu kan. Tapi aku memang dari dulu suka nonton juga, dan aku memang tontonanku tuh kayak misteri thriller, fantasi gitu-gitu. Jadi memang aku udah seneng banget nonton. Cuman genre-genre tersebut adalah genre-genre yang nggak biasa aku baca bukunya, karena aku selalu berpikir dulu ya. Aku selalu berpikir bahwa aduh lebih enak nonton kalau ada visual. Iya. Gitu kan. Bisa membayangin kan, bisa. Nah, cuman di 2022 yang aku udah mulai kembali aktif baca buku dan beli buku, itu karena aku memulai dengan membaca buku-buku yang tadinya aku suka, kayak buku-buku Onizuka, buku-buku Ilanatan. Dan ternyata tuh kayak sparknya udah menghilang ya, mungkin karena aku bacanya juga di fase dimana aku masih ABG banget atau yang remaja banget, yang masih kasmaran, masih apa. Jadi dulu dan apalagi memang beda zaman, jadi memang bahasanya kadang sekarang kalau baca sekarang tuh kayak cringe gitu. Iya. Kayak aku udah bingung baca apa ya, udah aku baca Mr. Dan karena pada saat itu di BookTweet itu di lead base itu kan banyak yang ngeracun, baca ini bagus banget, baca ini bagus. Akhirnya aku mulai bacain tuh yang direkomendasiin. Aku banyak banget baca itu di Ipusnas loh. Ipusnas itu adalah tempatku membaca buku-buku viral di 2022. Apa tuh? Holy Mother sih aku beli ya. Holy Mother sama Real Face itu aku beli. Tapi Namiya, Mr. X itu aku baca di Ipusnas. Lalu Bercerita aku baca di Ipusnas juga. Terus di Tanah Lada aku juga baca di Ipusnas. Hujan aku baca di Ipusnas. Terus Mas Katuar baca. Apa? Mas Katuar harus baca. Aku baca itu. Tapi aku cocok sama Real Face. Ya kan? Bagus. Kalau cocok Real Face berarti bisa deh Mas Katuar. Seru banget tuh. Pada saat itu yang Keigo itu aku pertama baca Keigo itu Mr. X. Bagus, menurutku waktu itu bukunya bagus. Cuman aku nggak terlalu yang suka banget karena ada satu film India yang polanya tuh mirip banget sama Mr. X. Bukan ceritanya ya, tapi pola kasusnya tuh mirip banget sama Mr. X. Jadi pas
di Mr. X tuh kayak udah diungkap, aku nggak terlalu ngerasa wow dan tercengang karena aku udah mengalami, udah nonton di film India ini gitu. Tapi seandainya aku belum nonton film India, pasti aku suka banget sama Mr. X karena aku suka banget film India itu. Tapi kemudian waktu itu aku jadi mikir, oh oke lah, berarti ini kayaknya berpotensi cocok sama aku. Terus akhirnya aku coba Namia. Nah, Namia ini nggak ada misteri thriller sama sekali. Ya sebenarnya masih ada unsur misterinya ya, karena dia kan kayak apa namanya, magis gitulah. Magical realism. Iya, magical realism gitu. Jadi kayak yang masih ada misterinya juga sedikit, tapi bukan ke thriller dia kan. Aku baca Namia tuh tanpa ekspektasi apa-apa karena aku udah terlalu sering dikecewakan gitu ya dengan ekspektasiku sendiri. Benar-benar. Dan ternyata bagus banget dan Suka banget aku. Namia tuh aku udah baca ulang dan aku masih tetap sesuka itu sama buku itu. Jadi karena aku baca buku Namia dan aku suka banget, akhirnya aku mau baca semua bukunya Keigo. Dan ternyata setelah baca semuanya, ya semuanya cocok sama aku meskipun nggak semuanya di mataku bagus banget. Iya. Tapi secara keseluruhan ya masih bacaan kamu lah ya. masih masuk karena emang ya itu tadi. Tapi emang gitu sih biasa. Kadang kalau kita mengekspektasikan terlalu tinggi suatu buku, itu tuh tidak bakal sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kadang kayak, waduh, apa namanya? Ini kan buku hype banget, misal buku A. Pengen banyak yang bilang bagus, bla bla bla, dan kita juga pasti berekspektasi tinggi dong. Oh, mungkin seperti ini. Ternyata pas baca itu tidak. Yang emang banyak juga yang kita rasakan sih, jujur aku juga biasa merasakan kayak gitu loh ya kan. Makanya kalau membaca itu jangan berekspektasi apa-apa. Tapi susah kan? Makanya aku tuh Iya benar. nggak mau mendengarkan racun orang lain, kecuali mungkin aku tahu si orang ini tuh benar-benar preferensi. Ya benar-benar. Sesuai dengan tipe. Iya, benar-benar. Dan mungkin kayak penulisnya emang aku udah pernah baca bukunya dan aku suka. Dan memang genreku. Benar-benar. Itu kalau misalkan kamu tipikal pembaca yang suka dengan buku hype gak sih? Kan biasa itu kan pembaca itu kan atau bookstagrammer. Ini buku yang hype banget nih. Misal contoh buku apa ya yang gak terlalu bukan gak terlalu bagus sih. Maksudnya it's not your type tapi hype banget Ada gitu loh. sih beberapa. Ada. Terus what do you feel? Maksudnya apakah kamu tetap akan baca ikutan dengan hype dengan FOMO itu? Enggak sih. Enggak ya? Aku jujur orangnya bukan tipe suka FOMO gitu ya? ya aku mungkin FOMO-nya dalam artian baca bukunya, tapi ketika akhirnya nggak sesuai ekspektasi ya aku nggak akan hype kayak orang-orang. Malah aku mikir ya orang suka, aku nggak. Tapi itu kembali lagi ya ke selera orang. Tapi kalau kayak gini nih, ada satu buku yang aku jujur nggak expect aku bakal suka. Itu Real Fast. Aku belinya itu barengan Real Fast sama Holy Mother. Literally aku check outnya satu kali check out Satu kali pesanan ya. sepaket pokoknya datengnya. Aku kan ekspektasiku tinggi banget ke Holy Mother. Dan tidak berekspektasi ke Real Fast. Aku nggak berekspektasi ke Real Fast, cuman aku memang ada yang ngerekomendasiin Real Fast, tapi kayak jarang lewat lah kalau dibandingin sama Holy Mother tuh kayak oh my god, booming banget lah itu. Di Litbest pula tuh booming banget. Real Fast tuh jarang, cuman karena aku waktu itu memang baca blognya juga dan kayaknya menarik gitu. Dia kan ngangkat oplas ya. Iya, operasi plastik. Ngangkat isu operasi plastik dan makanya menarik juga. Ya udah aku beli juga buku ini. Ya pas baca keduanya ini ekspektasi kamu beda ya? Iya, pas baca keduanya ini ternyata aku malah sukanya ke Real Fast gitu. Tapi aku kurang cocok sama Holy Mother. Untuk lebih kayak ke Chinen Mikoto ya, ke Chinen Mikoto penulisnya. Tapi aku baru baca satu bukunya juga. Basket War wajib baca sih. Sumpah itu sebenarnya nggak plot twist banget sih. Ya sih ada sih. Ada Itu juga nggak plot twist banget kan, itu Real Fast tuh termasuk twistnya termasuk yang bisa ketebak. Maksudnya aku pada saat baca itu aku memang udah nggak berekspektasi bahwa ini akan mencengangkan gitu, karena seiring berjalannya ceritanya aku udah yakin dengan tebakanku, oh pasti nanti ini kayaknya gini deh. Dan memang itu terbukti
and it's okay gitu. Aku memang nggak mengincar bahwa sebuah buku itu harus ada plot twistnya untuk bagus. Aku bukan tipe orang, kan ada orang yang Iya, yang harus ada plot twistnya. harus ada gitu plot kan. twistnya. Buku bagus itu adalah buku yang nggak bisa kita tebak dan buku yang benar-benar mencengangkan. Aku nggak seperti itu. Aku menilai suatu buku itu selama aku enjoy the process. Jadi aku nggak terlalu bergantung sama bagaimana akhir ceritanya, tapi aku bergantung kepada bagaimana cerita itu membawaku sehingga aku ikut emosional dan berasa involved juga dalam emosi karakternya dan lain sebagainya, seperti itu guys. Jadi ya memang agak ini sih, kadang-kadang buku hype itu memang menjadi bumerang juga. Makanya sekarang aku udah nggak FOMO, aku udah meninggalkan itu di 2022 karena belajar dari pengalamanku sendiri. Literally bener-bener ada beberapa buku yang menurut orang bagus banget tapi di aku biasa aja. Sama kayak yang Kego tadi itu. Hype banget kan si Kego itu yang Angkasa dan Kelawar. Jadi akhirnya aku beli. Bagusnya kayaknya. Terus premisnya juga yang di blurb-nya itu bagus. Jadi pelakunya tuh udah kelihatan di awal kan si Kego ini. Oh ini nih itu mengaku bahwa membunuh ini. Wah, apa nih yang terjadi? Tapi baca sampai selesai. Sebenarnya sih DNF sih. Oh my god, itu sebenarnya Oh, di akhir-akhirnya ya? itu sebenarnya aduh, aku spoiler dong. Nggak apa-apa ya kali ya. Iya, apa-apa. Aku kan Buat yang menonton ini nggak apa-apa juga kali ya spoiler. Intinya blurb itu menipu, tapi ada yang lucunya. Tahu Meli nggak? tahu. Cozy reading. Nah, aku waktu itu badir sama Meli, Uncle. Karena aku sama Meli tuh sama-sama Kego banget tuh. Iya. Jadi aku dan Meli adalah tipe pembaca yang suka blind reading. Dalam artian aku tuh nggak suka baca blurbnya, karena aku pengen dikejutkan secara total gitu. Jadi nggak mau. Ampun. Terus kayak di setengah perjalanan di awal-awal kita tuh udah heboh, Mel ternyata ini pelakunya gini-gini. Ternyata tuh ada di blurbnya. Ngerti nggak? Iya. Tapi karena kita tuh udah heboh sendiri, padahal ya sebenarnya emang udah ada di blurb. Iya, kan udah spoiler kan. Maksudnya udah emang ceritanya itu kan. Tapi ternyata memang bukan itu. Ternyata memang nggak cuman itu. Ternyata Ada something else. iya, ternyata si buku ini Angsa dan Kelawar tuh complicated banget sebenarnya. Nah, itu dia tuh slow pace. iya. Nah, gitu loh. Itu yang bikin aku ini DNF. Jadi bukan sebenarnya sih aku bukan DNF juga. Cuman aku baca tapi tidak skimming di akhir-akhir. Di awal-awal itu aku bener-bener baca. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi aku juga nggak bisa kalau misalkan nggak lihat blurb. Aku serius. Iya, aku tipikal orang yang beli buku harus lihat blurb. Ini ceritanya apa? Kenapa? Jadi biar aku ada ada pandangan nih. Ada kayak patokan, oh nanti ini begini. Kalau misalkan blind reading kayak tadi kamu bilang tuh, aku nggak bisa, nggak suka gitu loh. Nggak bisa. Maksudnya kalau tanpa melihat blurb itu kosong jadinya. Aku kadang-kadang ngelihat blurb kalau misalkan aku nggak punya bayangan apapun sama buku ini. Dalam artian mungkin penulisnya baru pertama kali aku coba baca bukunya, atau misalkan genre yang nggak umum juga aku baca, atau memang aku nggak tahu mau beli buku apa, tapi nggak mau zong juga gitu. Tapi syukurnya aku tuh udah jarang zong sih. Memang kayaknya aku tuh nggak bisa direkomendasiin sama orang, dan aku memang bukan tipe yang suka baca review orang. Iya, langsung. Maksudnya gini loh, aku suka baca review orang tapi ketika aku selesai membaca satu buku. Oke. Jadi aku cuma pengen lihat gimana point of view orang tersebut. Jadi aku pengen lihat pandangan lain selain pandanganku sendiri gitu. Tapi sebelum baca aku nggak mau, karena aku nggak mau terpengaruh sedikit pun atau teringat sedikit pun, karena aku selalu bilang aku tuh gampang keingetan. Jadi kadang-kadang walaupun aku misalkan nggak mau mengingat, aku tuh akhirnya jadi menunggu-nunggu. Di mana nih adegan yang ini? Oh iya, kadang-kadang. Karena udah tahu, misalkan udah ada gambarannya, misalnya dari review orang gitu kan. Jadi kayak mana. Jadi aku jadi nggak surprise menikmati lagi gitu. gitu. Jadi aku benar-benar suka enjoy the process. Oke, kebalikan banget sama aku, ya Allah. Aku tuh harus lihat review dulu, aku tuh lihat blurb dulu, karena biar aku tuh kayak gak kosong-kosong banget. Ini tuh kemana arahnya gitu lah. Jadi misalkan ada tokoh ini, ngapain nih tokoh ini, kenapa, apa backgroundnya, kan di blurb tuh kan ada kan biasa.
misalnya si A ini adalah seorang ini ketemu sama ini, misalkan Robin kan tipikal gitu ya. Jadi kayak aku tuh ada bayangan gitu loh. Oh, oke. Tapi ternyata memang kita berbeda banget ya. Berbeda banget ya ternyata. Dari segi anti spoiler pun kamu anti banget. Awan spoiler. Gak boleh spoiler sama sekali, sedangkan aku tuh it's okay. Sebenarnya dalam pribadi aku, kalau ada orang yang mau spoiler aku nggak apa-apa. Tapi kalau aku yang spoiler ke orang nggak boleh juga. Maksudnya Itu nggak tergantung aku orangnya lah, tergantung gitu orangnya kan. gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kayak aku yang spoiler nggak boleh. Maksudnya aku nggak mau juga gitu loh. Sengaja bikin orang kesel. Iya. Jadi kayak gitu loh. Terus secara ini kamu agak suka slow pace yang menikmati proses. Nah, karena aku tuh maunya yang nendang, yang satset yang kayak mana nih plot twistnya, mana nih yang gregetnya. Aku suka kayak gitu. Dalam artian gini loh, aku suka yang slow pace kalau dia masuk akal. Masuk akal dalam artian kayak penyelidikan. Penyelidikan adalah sesuatu yang bukan selalu bisa instan gitu menurut aku ya. Gampang juga ya. Kayak dalam realitasnya, dalam realitanya gitu, kalau ada penyelidikan nggak semudah itu untuk menemukan pelakunya gitu memang. Iya, benar. Pasti ada drama. Pasti tuh kayak ada berbagai proses, kita nunggu ini, nunggu itu, gitu kan, harus wawancara ini, wawancara itu kan memang kalau kayak gue kan benar-benar dia gambarin banget itu dengan detail kan, wawancara ke sini, wawancara ke situ, ini bolak-balik. Aku suka. No big no aku. Tapi ada juga slow pace yang aku nggak suka. Kalau misalnya dia cenderung ke dramanya, taruhlah dia bukan penyelidikan gitu kan. Taruhlah dia bukan penyelidikan, atau anggaplah ini genrenya romance. Misalnya orang batu banget nih, kayak menurutku dia udah bisa berkembang karakternya ke ini supaya dia mencapai tujuan yang ini, tapi dia kayak masih muter-muter aja. Itu kan menurutku slow pace-nya nggak perlu menurutku ya. Kayak slow pace boring kayak. Iya, kayak maksudnya Dari kemajuan gitu. udah jalan di tempat jatuhnya gitu kan. Boring banget sih kalau kayak gitu. Gitu. Tapi kalau penyelidikan ya selama dia realistis dan memang masuk akal ya udah sih nggak apa-apa, aku suka. Tapi ada juga buku kayak gue nih yang terakhir aku baca tuh Judulnya Perang Keadilan. bukan. Setelah itu Apa sih? Masquerade Hotel. Iya. Nah, Masquerade Hotel tuh itu bagus. aku kurang suka Why? karena dia drama banget. Nggak, jadi gini. Itu kan memang setting ceritanya adalah di hotel. Ini bukan spoiler ya, ini ada di blognya. Jadi ada pembunuhan yang si pembunuhnya udah memberikan hint bahwa dia akan membunuh di hotel tersebut dan polisi udah tahu. Akhirnya polisinya tuh kerja sama staff hotel untuk mencegah dan untuk menangkap. Tapi ini tuh di sini jadi banyak banget dramanya karena bukunya jadi kayak belajar gimana kita cara menjadi staf hotel yang baik dan benar. Tapi memang di akhir itu ada berhubungan. Cuman kayak di bagian yang terlalu ke fokus ke hoteliernya itu terlalu too much buat aku. Tapi ya sebenarnya secara keseluruhan ya masih oke-oke aja, dan memang si tamu ini nanti memang akhirnya akan berhubungan juga dengan pengungkapan kasusnya, memang agak berhubungan juga nantinya. Cuman terlalu lama aja sih di dramanya, jadi aku tetap kurang suka. Walaupun secara keseluruhan tetap masih cocok aja. Cuman karena ya too much drama gitu, jadi aku itu bukan buku favoritku. Jangan lupa like dan subscribe videonya kalau kamu suka video kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita @fatimoin dan @imvaluable. See ya.